Oke, pada video kali ini kelompok 4 akan menjelaskan BPMN dari modul sales. BPMN yang dibuat pada modul sales itu ada di level 3. Itu terfokus hanya pada di bagian salesnya saja. Yang pertama itu ada panah bentuk lingkaran yang artinya start atau memulai. Kemudian ada tanda panah yaitu dilanjutkan untuk menerima permintaan pelanggan berupa RFQ. Di sini terdapat ada RFQ dari customer yaitu berupa dokumen. Kemudian dilanjutkan yang kedua membuat quotation. Nah, dalam membuat quotation ini didapatkan output berupa dokumen quotation. Selanjutnya mengirim quotation ke pelanggan. Lalu dilanjutkan yang keempat yaitu apakah customer menyetujui quotation? Jika tidak, maka revisi quotation dilakukan, dikirimkan ke bagian nomor 3 ini. Namun jika customer menyetujui quotation, maka akan lanjut ya. Dan yang kelima yaitu konfirmasi quotation menjadi sales order dan akan menghasilkan dokumen sales order. Halo semua, di sini saya Zizah sebagai divisi inventory. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis pada inventory. Nah, pertama eh, kita akan mengecek kesediaan barang nih, misal kayak kita mau karena perusahaan saya inventory kayak misal manufaktur tuh mau memproduksi barang tapi ada yang kurang barangnya. Nih, misal tidak tersedia kan stok barang atau stok bahan bakunya tidak tersedia. Kemudian kita langsung membuat permintaan barang ke divisi purchase untuk membeli. Namanya kita request purchase. Purchase request. Kemudian setelah divisi purchase membeli dan payment segala macam, kemudian akan dilakukan pemeriksaan barang masuk nih pas barangnya udah dikirim sama vendor. Nah, setelah barangnya udah dikirim sama vendor, kita memvalidasi sama jumlah yang kita pesan sama yang kita terima. Kalau udah valid, berarti kita confirm. Nah, setelah itu, setelah dikonfirm, otomatis barang akan masuk gudang dan stok akan eh, terupdate. Nah, di sini kita akan menghasilkan dokumen good receipt. Nah, semisal barang tersedia, semisal ada divisi sales kayak jual barang gitu, dia akan dia akan nanya nih ke kita, ada nggak stok barang jadinya? Kalau misal ada, kita siapkan barangnya. Setelah kita siapkan barangnya, kita persiapkan untuk pengiriman barang. Setelah persiapan untuk pengiriman barang, kemudian barang keluar dari gudang. Nah, di sini nama dokumennya itu picking operation. Setelah itu selesai deh. Nah, kemudian ada satu lagi sebenarnya yaitu internal transfer, yaitu dari manufaktur. Kalau manufaktur udah selesai produksi, kemudian kan kayak kita otomatis ada nambah barang ya, nambah barang jadi. Nah, itu namanya internal transfer. Kayak dari manufaktur masuk ke gudang barang jadi. Sekian untuk proses bisnis manufaktur. Proses bisnis inventory. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa. Saya dari kelompok 4. Pada kali ini saya bertanggung jawab untuk modul purchase dan akan menjelaskan bagaimana alur proses bisnis atau BPMN yang berjalan pada divisi kami. Nah, secara keseluruhan tuh modul purchase itu untuk memastikan pengadaan barang berjalan secara lancar dan dia tuh membeli barang kepada supplier. Nah, pada BPMN ini kita memiliki 4 tahapan utama yang kami lakukan. Yang pertama itu penerimaan purchase request. Purchase request ini tuh dari divisi inventory. Dokumen ini tuh sangat penting karena menjadi dasar aktivitas pembelian. Di dalamnya itu terdapat rincian mengenai barang yang akan dibeli dan berapa yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, setelah purchase request diterima dan dicek, langkah selanjutnya kami membuat request for quotation atau RFQ. RFQ ini pada dasarnya adalah surat permintaan penawaran harga. Jika RFQ sudah dibuat, kemudian kami kirimkan kepada pihak vendor atau supplier untuk mendapatkan harga terbaik.
Nah, setelah RFQ dikirimkan, jika penawaran dari vendor sudah sesuai dan disetujui oleh kita, kami akan melakukan konfirmasi terhadap RFQ tersebut. Di tahap ini tuh terdapat otomatisasi di mana sistem tuh akan langsung mengubah RFQ menjadi purchase order. Nah, purchase order ini tuh dokumen pemesanan resmi yang mengikat kita kepada si vendor atau supplier. Nah, langkah terakhir itu tuh jika sudah terbuat vendor bill, dokumen tagihan ini kami teruskan kepada divisi accounting agar mereka dapat memproses tahapan pencatatan keuangan dan pembayaran dari si vendor bill tersebut. Sekian rincian alur kerja dari modul purchase. Terima kasih. Menjelaskan mengenai alur bisnis dari modul manufacturing. Yang pertama di sini modul manufacturing itu terintegrasi dengan bagian warehouse, di mana warehouse ini yang pertama memulai menyiapkan raw material yang dibutuhkan. Nah, pada simulasi manufacturing ini kami akan membuat contoh memproduksi salah satu produk skincare Lunara Beauty yaitu moisturizer. Maka di sini bagian warehouse menyiapkan raw material untuk membuat moisturizer, yaitu ada emulsifier, hyaluronic acid, niacinamide, dan sebagainya. Lalu selanjutnya dicek stok materialnya terlebih dahulu. Jika stok mencukupi itu, nantinya akan langsung ditransfer material ke produksi. Kalau tidak itu, kita akan membuat purchase order atau meminta bagian purchase melakukan pembelian raw material yang kurang. Nah, di sini karena diasumsikan bahwa material yang tersedia itu cukup, kita langsung saja ke bagian modul manufacturingnya. Yang pertama di sini di bagian modul manufacturing itu kita membuat create manufacture order atau daftar-daftar workstation atau work order yang akan dirakit atau akan dibuat. Lalu selanjutnya kita confirm MO, lalu baru kita ke generate ke work ordernya atau workstationnya. Di sini terdapat dua workstation. Yang pertama workstation 1 yaitu pembuatan moisturizer dan base formulanya, yaitu ada tahap mixing atau homogenizing, ada emulsification process, quality check, dan moisturizer base, dan yang terakhir itu outputnya itu moisturizer base formula. Nah, lalu selanjutnya di workstation 2 yaitu bagian filling dan packaging. Di sini filling atau dimasukkan ke pot 50 ml, lalu di sealing, lalu ditutup, selanjutnya di labeling, di packaging ke karton atau ke packaging dari moisturizernya, lalu yang terakhir di final QC. Lalu mark as done, yaitu selesai diproduksi, kita lanjut ke bagian inventory. Nah, setelah produk jadi diterima, di sini inventory itu membuat receipt finish good, yaitu yang berupa internal transfer, ini dokumennya. Lalu nantinya itu inventory akan update stok dari produk yang telah dibuat dan laporan, dan selanjutnya yaitu membuat laporan stok dan produksi, lalu selesai. Segitu saja yang dapat disampaikan dari alur bisnis manufacturing. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada alur proses bisnis dari modul accounting. Di sini modul accounting itu memiliki dua proses, yaitu yang pertama proses vendor bills dan proses validasi customer invoice. Yang pertama di sini dari sisi vendor bills terlebih dahulu. Di sini ceritanya purchase itu melakukan pemesanan kepada vendor dan barangnya telah datang dan sudah dikonfirmasi oleh inventory. Nah, maka dari itu di sini purchase meminta accounting untuk melakukan pembayaran.
Sehingga di sini yang pertama alurnya yaitu menerima permintaan dari divisi purchase untuk pembayaran vendor bills. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke menu vendor bills dan memilih bills. Lalu kita buat terlebih dahulu vendor bill-nya, dan konfirmasi bill-nya itu kita pilih yang auto complete atau purchase order. Sehingga nantinya data vendor bills-nya ini otomatis itu sudah terisi dengan purchase order sesuai dengan vendor yang kita pilih. Lalu di sini statusnya itu masih post bill konfirmasi. Maka di sini kita register payment metode cash, kita validate sehingga nantinya terdapat register payment metode cash-nya. Lalu nantinya status pada purchase order-nya itu berubah menjadi in payment. Selanjutnya bisa langsung divalidasi dan vendor terbayar. Nah, setelah vendor terbayar, kita konfirmasi lagi ke bagian purchase bahwa vendor bill setelah dibayarkan. Nah, selanjutnya di sini untuk alur bisnis validasi customer invoice, yang pertama di sini bagian sales itu telah menjual barang dan customer telah membeli. Makanya di sini sales itu kita menerima permintaan dari divisi sales untuk validasi customer invoice yang telah dibayar. Kita buka menu customer, lalu kita pilih invoice nantinya. Setelah itu nanti isi invoice date, lalu kita klik confirm. Lalu nanti statusnya itu berubah jadi post invoice di confirmation. Lalu di sini register payment-nya itu menggunakan metode cash. Dan setelah dibayar nanti statusnya itu in payment atau pembayaran tercatat. Nah, setelah pembayaran telah dikonfirmasi sudah dilakukan, kita melakukan konfirmasi lagi kepada divisi sales bahwa customer telah membayar. Mungkin segitu saja alur dari modul purchase atau mungkin segitu saja alur dari bagian modul accounting yang dapat disampaikan.